Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai para reviewers yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara. Terima kasih yang udah menonton channel saya, dimana channel ini membahas tentang akuarium air laut ya teman-teman, atau reef tank. Dan di sini saya tidak menggurui atau tidak mentang-mentang udah pro gitu ya teman-teman. Tapi saya di sini hanya ingin saling sharing tentang bagaimana cara merawat akuarium air laut menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Oke, kita bahas mulai bagaimana cara agar ikan-ikan yang ada di akuarium air laut ini sehat-sehat atau tanpa white spot atau enggak saling bully ya teman-teman. Di sini ikan saya ada 3, sementara ada 3 dulu ya teman-teman, karena biar akuarium saya aman dulu. Kalau banyak ikan tuh akuarium, kalau belum matur sekali airnya tuh bahaya teman-teman buat koralnya. Dan di sini ikan saya cuma ada 3, yaitu botana biru dan Nemo, sama satu lagi lettersick atau ikan dori ya teman-teman. Kenapa ikan-ikan ini nggak saling bully ya? Karena pertama, ikan yang saya masukkan tuh ikan yang nggak jahat teman-teman, atau nggak suka berkelahi atau membuli temennya gitu. Seperti ikan Nemo itu dulu itu masih kecil banget tuh teman-teman, saya beli hanya harga 10 ribuan. Dan sama si dori, ikan dori juga tuh, tapi ikan dori kan ikan yang bersahabat ya teman-teman, tidak galak seperti ikan Bobby. Dan selanjutnya saya memasukkan ikan yang lain, ikan botana naso. Sebelum ikan botana biru saya masukkan, atau sebelum botana biru saya beli itu, saya membeli ikan botana naso dulu ya teman-teman. Dan kalau botana naso sama ikan dori sama ikan Nemo tuh bisa bersahabat teman-teman, jadi aman, nggak saling bully. Tapi setelah saya beli ikan yang notabene jenisnya sama seperti botana biru dan botana naso, walaupun botana biru itu baru masuk ke akuarium ya teman-teman, itu sehari aja udah beradaptasi. Kalau udah jadi beradaptasinya berhasil, dia udah jadi preman teman-teman. Dan akhirnya botana naso saya meninggal karena dibully sama botana biru. Pertama tuh nggak mau makan, terus akhirnya kena white spot di tubuhnya tuh, dipenuhi dengan white spot teman-teman. Ya nggak begitu banyak sih, cuma nggak mau makannya tuh yang bahaya. Akhirnya nggak mau makan terus sampai kurus, sampai tulang-tulangnya itu kelihatan teman-teman, kelihatan kurus banget, dan akhirnya meninggal ya atau mati. Bang, kenapa ikannya hanya 3 bang? Apa nggak pengen nambah lagi? Oke, kalau kenapa nggak nambah ikan lagi, pengennya sih nambah ya teman-teman, cuman nggak bisa langsung instan teman-teman. Jadi kalau buat reef tank atau akuarium laut tuh nggak bisa langsung cek gitu, nggak bisa langsung diisi penuh ikannya, koralnya gitu teman-teman. Jadi ada tahapnya sendiri, harus sabar ya teman-teman. Nggak bisa kalau nurutin nafsu pengen langsung jadi, langsung isinya tuh full koral atau full ikan gitu teman-teman, nggak bisa.
harus sabar dulu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal ikan. Dan untuk ikannya, kedepannya saya mau beli ikan botana kacamata ya teman-teman, atau botana Japon atau botana nasu lagi. Itu ikan yang sangat-sangat cantik teman-teman. Semoga saja tidak berantem atau dibully lagi sama ikan Bobby ya teman-teman, karena Bobby itu emang sangat suka berantem sekali teman-teman. Mungkin kedepannya saya mencoba untuk mencari ikan jenis botana lain yang size-nya lebih besar dari ikan Bobby ya teman-teman, agar walau dibully ikan Bobby itu mentalnya masih kuat teman-teman, dan fisiknya sudah kuat, nggak langsung stres dan akhirnya kena waspot gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja video saya kali ini. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang mau bikin akuarium air laut atau reef tank pemula ya teman-teman, agar tidak menyesal di kemudian harinya dan akan ngomong akuarium air laut itu sulit. Sebenarnya tuh sama saja ya teman-teman, seperti halnya memelihara akuarium air tawar ya teman-teman. Kalau mengerti cara dan tahapnya, nggak perlu sebenarnya, yang penting tuh jangan nafsu aja teman-teman, harus sabar di awal buat akuarium air lautnya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lain seputar akuarium air laut, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau saya tahu pasti saya akan bantu sharing atau bantu menjawabnya ya teman-teman. Kita di sini bukan saya untuk menggurui, tapi saya pengen sharing bagaimana cara memelihara akuarium air laut yang benar agar tidak menyesal di kemudian harinya ya teman-teman. Karena sebenarnya akuarium air laut itu tidak sulit tapi mudah, asal tahu bagaimana caranya ya teman-teman. Oke, see you again teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.